Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Catatan Bidan Siska. Kali ini kita akan belajar terkait dengan teori kontrasepsi metode amenorelaktasi atau biasa yang disebut dengan MAL. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Metode amenorelaktasi merupakan metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian air susu ibu secara eksklusif, yang artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya. Kemudian, metode ini juga bisa dikatakan sebagai metode keluarga berencana alamiah atau KBA. Metode amenorelaktasi dapat dipakai sebagai alat kontrasepsi apabila 1. Menyusui secara penuh dan lebih efektif bila diberikan minimal 8 kali sehari. Yang kedua, belum mendapatkan haid. Dan yang ketiga, umur bayi kurang dari 6 bulan. Cara kerja dari metode amenorelaktasi ini adalah sekresi gonadotropin yang tidak teratur mengganggu pelepasan hormon FSH dan juga LH untuk menghasilkan sel telur dan menyiapkan endometrium. Kemudian, penghisapan ASI yang intensif secara berulang kali akan menekan sekresi hormon GnRH atau gonadotropin yang mengatur kesuburan, sehingga rendahnya kadar hormon FSH dan LH menekan perkembangan folikel di ovarium dan juga menekan ovulasi. Lantas, bagaimanakah efektivitas dari metode amenorelaktasi ini? Jadi, efektivitas metode amenorelaktasi sangat tinggi sekitar 98% apabila digunakan secara benar dan memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah digunakan selama 6 bulan pertama setelah melahirkan, belum mendapatkan haid pasca melahirkan, dan menyusui secara eksklusif tanpa memberikan makanan atau minuman tambahan. Selain itu, efektivitas dari metode ini juga sangat tergantung pada frekuensi dan juga intensitas menyusui. Kemudian, manfaat dari metode amenorelaktasi ini ada dua. Yang pertama yaitu manfaat kontrasepsi, dan yang kedua yaitu manfaat non-kontrasepsi. Manfaat kontrasepsi dari metode amenorelaktasi ini antara lain efektivitas tinggi, kemudian dapat segera dimulai setelah melahirkan, tidak memerlukan prosedur khusus alat maupun obat, tidak memerlukan pengawasan medis, tidak mengganggu segama, mudah digunakan, tidak perlu biaya, tidak menimbulkan efek samping sistemik, dan juga tidak bertentangan dengan budaya maupun agama. Manfaat non-kontrasepsi dari metode amenorelaktasi ini antara lain untuk bayi, mendapatkan kekebalan pasif, peningkatan gizi, mengurangi resiko penyakit menular, terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi air, susu formula, atau alat minum yang dipakai. Kemudian untuk ibu, mengurangi perdarahan postpartum atau setelah melahirkan, membantu proses involusi uteri atau uterus kembali normal, mengurangi resiko anemia, dan juga meningkatkan hubungan bonding atau psikologi antara ibu dan bayi. Metode amenorelaktasi mempunyai keterbatasan antara lain memerlukan persiapan yang dimulai sejak kehamilan, kemudian metode ini hanya efektif digunakan selama 6 bulan setelah melahirkan, belum mendapatkan haid dan menyusui secara eksklusif. Kemudian, tidak melindungi dari penyakit menular seksual termasuk hepatitis B ataupun HIV/AIDS, tidak menjadi pilihan bagi wanita yang tidak menyusui, dan kesulitan dalam mempertahankan pola menyusui secara eksklusif. Metode amenorelaktasi dapat digunakan oleh wanita yang ingin menghindari kehamilan dan memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu wanita yang menyusui secara eksklusif, kemudian ibu pasca melahirkan dan bayinya berumur kurang dari 6 bulan, dan wanita yang belum mendapatkan haid pasca melahirkan. Wanita yang menggunakan metode amenorelaktasi harus menyusui dan memperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu dilakukan segera setelah melahirkan, frekuensi menyusui sering dan tanpa jadwal, pemberian ASI tanpa botol atau DOT, tidak mengkonsumsi suplemen, pemberian ASI tetap dilakukan baik ketika ibu atau bayi sedang sakit. Metode amenorelaktasi tidak dapat digunakan oleh 1. Wanita pasca melahirkan yang sudah mendapatkan haid, wanita yang tidak menyusui secara eksklusif, wanita yang bekerja dan terpisah dari bayinya lebih dari 6 jam, wanita yang harus menggunakan metode kontrasepsi lain, bayi sudah berumur lebih dari 6 bulan, dan bayi yang mempunyai gangguan metabolisme.
Beberapa keadaan yang memerlukan perhatian dalam penggunaan metode amenorelaktasi. Yang pertama, ketika mulai pemberian makanan pendamping secara teratur, anjuran yang diberikan yaitu membantu klien memilih metode kontrasepsi lain dan tetap mendukung pemberian ASI. Yang kedua yaitu ketika sudah mengalami HED. Anjuran yang diberikan membantu klien memilih metode kontrasepsi lain dan tetap mendukung pemberian ASI. Kemudian, keadaan di mana bayi menyusu kurang dari 8 kali sehari, anjuran yang diberikan yaitu membantu klien memilih metode kontrasepsi lain dan tetap mendukung pemberian ASI. Kondisi selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu ketika bayi berumur 6 bulan atau lebih. Anjuran yang diberikan membantu klien memilih metode kontrasepsi lain dan tetap mendukung pemberian ASI. Hal-hal yang harus disampaikan kepada klien sebelum menggunakan metode amenorelaktasi antara lain, bayi menyusu harus sesering mungkin atau on demand, waktu pengosongan payudara tidak lebih dari 4 jam. Bayi menyusu sampai sepuasnya atau bayi akan melepas sendiri hisapannya. ASI juga diberikan pada malam hari. ASI dapat disimpan dalam lemari pendingin. MPASI diberikan pada bayi sudah berumur 6 bulan lebih. Dan apabila ibu haid, anjurkan untuk menggunakan metode kontrasepsi lain.